teman-teman semuanya, perkenalkan saya Oki Susanti. Kami adalah kelompok 10 dari program Studi Komunikasi Digital Marketing Universitas Cyber Asia. Hari ini melalui video ini, kami akan memperkenalkan konsep dan strategi bisnis dari Kopi Nusantara, sebuah usaha yang bertujuan mengangkat kekayaan kopi Indonesia. Dalam presentasi ini, kami akan membahas latar belakang berdirinya Kopi Nusantara, segmentasi pasar yang kami targetkan, strategi positioning, serta analisis SWOT dari bisnis ini. Selain itu, kami juga akan membahas penggunaan sosial media dalam strategi pemasaran kami. Baik, yang pertama saya akan membahas latar belakang Kopi Nusantara. Kopi Nusantara didirikan dengan tujuan menjadi pemimpin pasar kopi premium, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kami ingin membawa cita rasa khas kopi dari berbagai daerah di Indonesia ke kancah global. Nama Kopi Nusantara dipilih karena mencerminkan kekayaan dan keberagaman cita rasa kopi di Indonesia. Visi kami adalah mengangkat kekayaan kopi Indonesia, mendukung kesejahteraan petani lokal, serta terus berinovasi dan menjaga kualitas kopi. Kami ingin memastikan bahwa setiap cangkir kopi yang dinikmati pelanggan merupakan hasil dari biji kopi terbaik yang dihasilkan oleh petani lokal yang kami dukung. Halo semuanya, nama saya Salsa Kanel Sarah. Saya salah satu kelompok 10. Kali ini kami ingin menjelaskan tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar kami terdiri dari konsumen di Jakarta yang berusia 18-45 tahun. Target kami adalah mahasiswa dan pekerja yang memiliki gaya hidup urban, aktif, dan modern. Mereka adalah pencipta kopi dan pelancong yang mencari pengalaman baru dalam menikmati kopi. Kami membagi pasar berdasarkan demografi, psikografi, geografi, dan perilaku. Fokus utama kami adalah menciptakan loyalitas pembeli. Targeting. Targeting kami berfokus pada 2 segmen utama. Pertama, mahasiswa dan pencinta kopi sebagai target primer karena mereka memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap kopi premium. Yang kedua, wisatawan domestik dan internasional sebagai target sekunder yang tertarik untuk mencoba cita rasa kopi khas dari berbagai daerah di Indonesia. Terima kasih Salsa atas penjelasan analisis segmentasi dan juga targetingnya. Selanjutnya analisis positioning, saya Herim Caturus Nuwardana akan menjelaskannya. Jadi di brand Kopi Nusantara ini kami bagi menjadi 2. Yang pertama brand positioning statement dan yang kedua key differentiators. Nah, yang pertama brand positioning statement, di mana Kopi Nusantara ini memberikan pengalaman kopi premium dengan cita rasa yang khas di setiap daerah yang ada di Indonesia. Di mana kita ketahui bahwa Kopi Nusantara ini menyajikan seluruh biji kopi terbaik yang ada di daerah Indonesia. Sehingga penikmat Kopi Nusantara ini diajak untuk langsung masuk dan langsung merasakan sensasi kopi terbaik di masing-masing daerah yang ada di Indonesia dengan cita rasa khas yang tertentu. Yang kedua, key differentiators. Apa sih key differentiators itu, teman-teman? Jadi key differentiators itu merupakan produk unggulan ataupun sebuah keunggulan dari sebuah brand. Di mana Kopi Nusantara ini memiliki keunggulan. Yang pertama, keunikan rasa kopi dari berbagai daerah di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa Kopi Nusantara sesuai dengan namanya menggunakan biji kopi terbaik yang ada di daerah di Indonesia. Saya beri contoh misalnya 2. Yaitu yang pertama kopi Gayo yang berasal dari Aceh, di mana kopi ini memiliki aroma yang kompleks dengan rasa yang seimbang antara keasaman dan kepahitannya, serta memberikan sedikit rasa sentuhan rasa coklat dan juga buah. Yang kedua adanya kopi Kintamani yang berasal dari Bali. Kopi ini memiliki keasaman yang cerah dengan sentuhan rasa jeruk dan juga rasa bunga. Dengan menggunakan biji kopi terbaik tentunya, hal ini mendorong petani lokal. Nah, jadi dengan mendukung petani lokal ini, kami menggunakan biji kopi terbaik dari pilihan mereka. Hal ini membuat kami melakukan kolaborasi dan juga komitmen yang bersama dalam memajukan bisnis UMKM petani lokal. Yang selanjutnya pengalaman konsumen yang otentik. Pengalaman konsumen yang otentik di sini di mana dimasukkan bahwa penikmat kopi Nusantara diajak secara langsung merasakan sensasi untuk merasakan biji kopi terbaik yang ada di daerah Indonesia. Secara tidak langsung, penikmat kopi Nusantara diajak untuk berkeliling di daerah yang ada di Indonesia. Baik, sekian penjelasan saya mengenai analisis positioning. Selanjutnya untuk analisis SWOT akan dijelaskan oleh Febri.
Sekian dan terima kasih. Saya akan menjelaskan SWOT dari Kopi Nusantara. SWOT itu saya akan jelaskan ada strong, weakness, opportunities, dan threats. Nah, kita langsung masuk aja ke strong, kekuatannya. Jadi, dari kekuatan Kopi Nusantara ini ada keunikan produk. Jadi, keunikan produk kita nanti Kopi Nusantara ini memiliki produk kopi dari Nusantara kayak Kopi Gayo, Toraja, Mandailing, dan lain-lainnya yang dapat menarik pelanggan. Terus kedua ada kualitas kopi kita menggunakan biji kopi yang berkualitas tinggi dari perkebunan lokal dan memastikan rasa dan aroma kopi yang otentik. Terus ketiganya ada budaya dan tradisi. Kita akan menggabungkan konsep kafe dan budaya dari tradisi Indonesia, menciptakan pengalaman yang berbeda dan mendalam bagi pelanggan. Yang keempat ada sumber daya lokal, mendukung petani lokal dan industri kopi nasional yang dapat meningkatkan citra dan reputasi kafe. Dan yang kelima, lokasi strategis. Kita akan memilih lokasi yang strategis di pusat kota atau area wisata yang ramai pengunjung. Kita langsung ke weakness. Kelemahan dari Kopi Nusantara ini adalah dari biaya produksi. Biaya produksi itu bisa lebih tinggi karena menggunakan biji kopi yang berkualitas tinggi dan mungkin memerlukan metode pengolahan khusus. Yang kedua ada kesadaran merek. Jika merek baru, pasti memerlukan waktu untuk usaha untuk membangun kesadaran dan reputasi di kalangan konsumen. Ketiga, ada pengelolaan rantai pasokan. Nah, itu akan menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi pasokan biji kopi dari berbagai daerah di Indonesia. Dan yang keempat, adanya persaingan. Nah, persaingan ketat dengan kopi kafe-kafe lain itu sudah lebih dahulu dikenal dan memiliki basis pelanggan yang setia. Dan yang kelima, ada kelemahan ketergantungan pada tren. Tren konsumen yang cepat berubah dalam industri makanan dan minuman bisa menjadi tantangan. Jadinya kita harus selalu mengikuti tren yang ada di masyarakat luas agar kita tetap terus bertahan. Nah, opportunities atau peluangnya di sini ada pasar kopi yang terus berkembang. Jadi itu akan meningkatkan popularitas kopi sendiri di kalangan masyarakat urban dan generasi muda. Lalu kita akan ada peluang kolaborasi dan kemitraan, peluang untuk bekerjasama dengan petani lokal, komunitas kopi, influencer untuk meningkatkan exposure dan penjualan. Ketiga ada pariwisata. Kita akan ada peluang menarik wisatawan luar negeri, wisatawan lokal untuk datang ke Kopi Nusantara. Terus juga kita ada peluang untuk menginovasi produk, kayak kita akan menambah menu kreatif, misalnya kopi dicampur rempah-rempah, kopi dingin, atau kopi dengan makanan pendamping khas Indonesia. Yang kelima, kita ada ekspansi digital, memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk pemasaran, penjualan online, dan layanan pengantaran. Nah, untuk yang terakhirnya ada di threats, di ancaman. Di ancaman ini kita ada pasti ancamannya ada perubahan ekonomi. Nah, ekonomi itu fluktuasi, jadi dapat mempengaruhi daya beli dari konsumen. Dan yang ketiga ada ancaman dari regulasi pemerintah. Perubahan dalam regulasi dari pemerintah ini juga bisa menjadi hambatan dan operasional dari Kopi Nusantara tersebut. Jadi caranya kita itu akan terus mengikuti aturan agar kita bisa terus eksis di dunia perkopian di Nusantara. Ancaman yang ketiga ada perubahan iklim. Karena kita itu bekerja sama dengan petani lokal, makanya produksi kopi dan biji kopi itu sangat berpengaruh dengan iklim yang ada di Indonesia. Gitu. Dan ancaman yang keempat ada preferensi konsumen. Namanya konsumen pasti dia mempunyai preferensi yang berbeda-beda. Tetapi Kopi Nusantara hadir dengan keunikan tersendiri, yaitu mengangkat budaya dan tradisi di Indonesia. Dan ada ancaman yang kelima, yaitu pandemi dan krisis kesehatan. Risiko dari pandemi atau krisis kesehatan yang dapat membatasi operasional kafe dapat mengurangi jumlah pelanggan. Tetapi kita berkomitmen untuk selalu menaati protokol yang diberikan pemerintah agar
Kopi Nusantara tetap bisa bertahan. Nah, segitu saja SWOT dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Febri atas penjelasan mengenai analisis SWOT dari brand Kopi Nusantara. Selanjutnya untuk outlet akan saya jelaskan kembali, yaitu kenapa kami memilih di Menteng, Jakarta Pusat. Yang pertama, lokasi strategis. Menteng merupakan salah satu kawasan elit dan juga pusat bisnis di Jakarta Pusat, sehingga menghasilkan potensi yang besar. Dengan banyaknya perkantoran, hotel, dan pusat perbelanjaan di sekitar Menteng, menurut kami ada potensi besar nih untuk menarik pelanggan untuk mencari tempat yang nyaman, untuk sekedar bersantai ataupun mengadakan pertemuan bisnis. Dan selain itu juga gaya hidup yang modern. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Salsa di dalam segmentasi psikografisnya, itu gaya hidup yang urban dan modern, sehingga kami meyakini bahwa dengan gaya hidup yang modern, mereka penikmat kopi Nusantara akan cenderung menghargai tempat-tempat berkualitas untuk melakukan sosialisasi, bekerja, ataupun sekedar menyantai menikmati kopi Nusantara. Sehingga dengan harapan demikian, kami mengharapkan dengan mendirikan Kopi Nusantara di Menteng, Jakarta Pusat ini dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan dan yang menguntungkan. Selanjutnya untuk sosial media akan dijelaskan oleh Caca. Terima kasih. Halo, saya Cahyaning Respati Putri, salah satu dari kelompok 10. Dan kami akan menjelaskan di bagian saya mengenai sosial media dari Kopi Nusantara. Baik, berikut adalah visual look dari sosial media Kopi Nusantara, Kopnus, and Coffee and Eatery. Nah, untuk namanya sendiri kami pakai nama kopnus.coffee eatery. Dan platform yang kami gunakan adalah saat ini Instagram. Kenapa Instagram? Karena merupakan salah satu platform sosial media yang cepat untuk menggeluti di bidang bisnis daripada sosial media lainnya. Seperti itu. Lalu untuk fontnya atau headline text-nya seperti ini contohnya Biscoff Kopnus, saya memakai subheading and copy text-nya memakai Montserrat dengan teks yang standar atau ukuran yang standar. Lalu untuk color palette-nya kami memakai dari warna gelap ke terang. Seperti itu. Seperti contoh-contohnya kami memadupadankan dengan warna nuansa biru, warna toska, warna gelap seperti warna hitam maupun coklat. Jadi dari situ kami menginspirasikan bahwa warna-warna kami ini adalah warna-warna yang netral dan disesuaikan dengan warna-warna aset yang kami punya seperti warna gelasnya, seperti itu. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi konten sosial media di Kopi Nusantara Coffee and Eatery. Nah, untuk mempromosikan Kopi Nusantara, kami menggunakan strategi konten di media sosial. Kami memposting secara teratur, merencanakan jadwal posting, dan menggunakan storytelling untuk membuat konten lebih menarik. Misalkan konten storytelling yang kami buat adalah tidak hanya still image, tapi juga kami memakai reels atau video singkat untuk kegiatan-kegiatan kami yang ada di Kopi Nusantara. Nah, kami juga berinteraksi dengan audiens melalui komentar dan pesan. Seperti itu. Lalu menggunakan hashtag-hashtag yang sedang running atau sedang trending saat ini. Dan juga untuk memperluas jangkauan kami sebagai di industri bisnis kopi. Dan kami juga ketika nanti suatu saat berkolaborasi dengan influencer atau merek lain, fungsinya untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Seperti itu. Dan harapan yang terakhir adalah grafik pertumbuhan bisnis kami harapannya adalah meningkat terus ya, meningkat selalu, tidak ada penurunan. Jadi mulai dari awareness sampai akhirnya kami mendapatkan pembeli dan juga mendapatkan customer. Yang kami harapkan dari Kopi Nusantara adalah terus bertumbuh dengan pesat. Seperti itu. Untuk penutupannya, terima kasih kami dari Kopi Nusantara. Dan terima kasih juga telah menyimak penjelasan kami mengenai Kopi Nusantara. Kami berharap informasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep dan strategi bisnis yang kami terapkan. Terima kasih kami dari kelompok 10.